Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Selamat pagi teman-teman. Mulai agak longgar kembali dan ingin membuat konten kembali untuk berbagi kenyamanan toko, berbagi cara mengelola toko yang menyenangkan. Pagi ini saya mulai mereview tentang teman-teman yang sudah pesan, baik itu berupa laci atau berupa rak, berupa display yang ada di Danis Putra Arsitek. Alhamdulillah pengiriman sudah 100%. Tinggal mungkin ada teman-teman yang tercecer itu, ada yang kurang laci mata bornya satu, ada yang kurang display putarnya satu. Ya masih tercecer, ada sedikit lah. Cuman kalau untuk pengiriman yang jumlahnya hampir 115 alamat di seluruh Indonesia, itu hampir semuanya terkirim teman-teman. Alhamdulillah responnya juga bagus, meskipun itu ada sedikit kekurangan, entah itu kekurangan cara ngerakitnya yang agak kesulitan, akhirnya jadi agak pencong-pencong. Tapi secara umum alhamdulillah teman-teman semuanya sudah merasakan. Dan setelah dikirim teman-teman, setelah saya kirim itu insya Allah nanti saya bimbing caranya menata toko itu supaya lebih nyaman lagi, lebih lebih enjoy lagi, supaya mencari barang yang saya janjikan tidak lebih dari 30 detik. Tidak lebih dari 30 detik kalau mau. Dan untuk mulai kemarin, sudah mulai hari Rabu malam, itu teman-teman di grup DPA sudah saya bimbing cara memakai mesin kasir. Bagi yang mau, sudah saya bimbing satu persatu, dan alhamdulillah banyak yang sudah mulai ada progres. Maksudnya mulai sudah bisa memakai, meskipun itu masih geratul-geratul, tapi sudah mulai ada progres untuk memakai mesin kasir itu. Nah, kalau memang ingin langsung instan langsung bisa, nggak ada, karena semuanya itu butuh proses belajar, proses untuk memakai. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali di video ini bahwa untuk memakai mesin kasir itu tidak perlu orang cerdas, tidak perlu orang pintar, tidak perlu orang berpendidikan tinggi. Yang penting mau belajar, yang penting mau belajar, dan yang selanjutnya adalah disiplin dalam belajar itu harus dipakai terus, karena kalau nggak dipakai terus nggak mungkin, karena mesin kasir itu berkesinambungan. Laporan pembelian hari ini harus dimasukkan, laporan penjualan hari ini semuanya harus diinput. Jadi berkesinambungan, kalau nggak dipakai juga nggak bisa dipakai. Kalau nggak dipakai, sekalian nggak dipakai. Setelah itu saya juga mengatakan bahwa pemakaian mesin kasir itu tidak perlu orang cerdas, tidak perlu orang pintar, yang penting orang mau. Dan itu harus dibiasakan, karena pemakaian mesin kasir itu bukan karena pintar, bukan karena cerdas, karena biasa. Allah bisa karena biasa. Di grup saya yang lalu itu ada salah satu teman memakai mesin kasir itu tidak mulai dari nol, dan dia tidak lulus SD. Sekarang malah menjadi pembimbing. Mesin kasir, dan di situ sudah mendapatkan pendapatan dari bimbingan itu. Karena apa? Karena mau. Dia mendapatkan pendapatan dari bimbingan itu. Toko-toko yang tetangga-tetangganya dibimbing, setelah itu
dia mendapatkan jasa pesanan mesin kasir apapun sama saja kok mesin kasir itu. Nggak pakai kasir pintar juga nggak apa-apa, pakai ke toko, pakai iPos, pakai apa, semuanya sama kok, prinsipnya itu sama kok. Nah, yang mau pakai kasir pintar, untuk belajar di kasir pintar itu saya bimbing memang di di grup saya itu ada bimbingan. Setiap malam saya bimbing dalam waktu 1 jam, 1 jam. 1 perintah, 2 perintah, kalau memang sudah berjalan nanti ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama. Karena belajarnya memang bersama-sama. Saya juga nggak merasa lebih pintar teman-teman. Saya itu ya sekedar bisa gitu saja. Tapi saya sekedar bisa, tapi saya mau berbagi. Meskipun yang pandai, yang banyak yang pintar, tapi nggak mau berbagi ya sama saja. Saya itu sekedar bisa saja. Cuman saya itu mau berbagi. Ini penjualan di toko saya seperti ini. Nah, semuanya pakai mesin kasir. Ini teman-teman. Ini anak buah saya kalau mencari barang itu tidak boleh dari 30 detik. Meskipun serumit apapun, sekecil apapun, serumit apapun, sekecil apapun, tidak boleh lebih dari 30 detik. Barang itu kelihatan atau tidak kelihatan, itu tidak boleh lebih dari 30 detik. Karena apa? Karena di mesin kasir saya sudah ada petunjuknya. Barang A itu tempatnya di laci A nomor 23. Barang B letaknya di laci C nomor 28. Gitu semuanya ada seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita usahakan nyaman. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok satu tempat satu barang, satu tempat satu barang? Itu nanti memudahkan kita untuk stok opnam, memudahkan kita untuk menjual. Memudahkan kita untuk stok opnam, memudahkan kita untuk menjual. Nah, itu teman-teman. Jadi ya namanya toko bangunan, Ini tadi barusan saja ada ada orang dari Tulungagung konsultasi mau ingin ditata tokonya. Ya sudah, kalau memang mau ditata ya kita kita tata dan kita tunjukkan bahwa menatanya seperti ini, dan harus datang ke tempat saya dulu. Harus datang ke tempat saya dulu supaya nanti tahu kondisinya bagaimana, kondisi real tokonya itu bagaimana, kondisi cara menjualnya itu bagaimana. Jadi teman-teman nanti seandainya saya bimbing, begitu berjalan tidak kecewa. Oh ternyata seperti ini. Jadi tidak loh kok hanya seperti ini lah. Saya cocokkan dulu, saya tunjukkan dulu caranya seperti ini. Cara saya menjual, cara saya menata. Setelah itu kalau memang ingin dibimbing lanjut boleh. Tapi kalau nggak datang ke tempat saya, meskipun tempatnya dimanapun, saya nggak akan membimbing teman-teman. Saya kedatangan tamu dari Balikpapan, Pekanbaru, Riau, itu juga seperti itu. Kalau mau saya bimbing ya harus datang ke tempat saya. Kalau nggak datang ke tempat saya, sampai kapanpun nggak mungkin saya akan mau membimbing. Daripada nanti saya dianggapnya saya yang butuh pekerjaan, saya yang butuh dengan jasa saya, enggak juga. Seperti itu teman-teman. Oh, oke, monggo. Ini saya kedatangan tamu dari Boyolali. Ya, Boyolali Pak. Ya, saya kedatangan tamu dari Boyolali nih teman-teman. Mohon maaf. Nah, saya tutup dulu. Kedatangan tamu dari Boyolali mau dibimbing tokonya. Monggo dilihat-lihat dulu. Saya masih ngonten. Dilihat-lihat dulu. Boyolali teman-teman, ini Boyolali. Tadi yang telepon dari Tulungagung. Insya Allah besok ada tamu dari Pekanbaru, Riau. Saya kedatangan tamu dari Pekanbaru, Riau karena anaknya libur sekolah. Dia mau datang ke tempat saya untuk sama-sama belajar. Untuk sama-sama belajar dengan saya menata toko. Nah, seperti itu teman-teman. Ini dari tamu dari Pak Sinten, Pak Asmane, Pak jenengan kesupen kula. Namanya siapa? Pak Totok, ya, Pak Totok dari Boyolali.
Ya, nggak ada jauh kalau mau belajar teman-teman, nggak ada jauh. Kalau mau ingin belajar, ingin nyaman, itu jarak dan waktu itu bukan merupakan halangan. Tapi kalau memang nggak niat, meskipun sedekat apapun, ya nggak namanya nggak niat ya sudah nggak berangkat. Nah, itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memesan di 1111. Insya Allah tetap akan saya bimbing di dalam grup yang sudah ada 138 anggota itu. Insya Allah tetap saya bimbing teman-teman. Nah, meskipun itu sedikit-sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.